Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita tunggu sama-sama, dan program ini akan mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan program ini juga untuk mengajak Mang Cek Bicek untuk mengetahui lebih dalam tentang agama Islam, dan tentu saja akan menambah hasanah keilmuan pengetahuan kita tentang seputar agama Islam kita, dan insya Allah ini akan menjadi bekal kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah Mang Cek Bicek, kita bertemu pada sesi ini itu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bersama Mang Cek Bicek, akhir-akhir ini kita telah banyak sekali melihat di surau, masjid, musola, langgar, bahkan di berbagai instansi, lembaga, perusahaan mengajak untuk mensyiarkan salah satu syiar agama Islam, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja ini bagian dari syiar kita untuk menjadi hamba umat yang insya Allah akan dikelak, akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Mang Cek Bicek telah dinukil oleh Allah dalam surat Al-Quran di Al-Ahzab ayat 2, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang mana Allah telah berfirman, sesungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di hari kemudian, dan dia banyak menyebut Allah. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek, kali ini kita sore ini akan membahas tema kita bersama guru kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Muhammad Nurdin Mansur, dengan tema kali ini yaitu Maulid Nabi adalah ajang pertemuan antara para kekasih dan sang kekasih. Kami ulang kembali, Maulid Nabi adalah ajang pertemuan antara para kekasih dengan sang kekasih. Kita akan bahas bersama guru kita, akan sapa bersama, itu Ustadz Ki Haji Muhammad Nurdin Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Tambah ganteng Ustadz. Iya. Walaupun asap-asap. Itu nikmatnya Ustadz. Nikmat. Ustadz, aktivitas sekarang tetap ngisi majelis Ustadz ya? Alhamdulillah. Masih. Beguyur Ustadz ya. Lama tak berjumpa nih kayaknya kemarin. Sibuk dengan ajalah Zuhriban tazdad hubban. Kurangi bertemu supaya bertambah rasa kangen, rasa Masya Allah, tambah cinta Ustaz ya. Oke Ustaz, ini banyak kesibukan dengan bisa acara majelis juga Ustaz, Maulid? Masih, ya, tiap malam. Kita udah berada di pertengahan ya Ustaz ya, 20 Rabiul Awal Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan menyelesaikan beli bulan Rabiul Awal Ustaz. Nyambung lagi, habis Rabiul Awal nyambung Rabiul Tsani. Terus nanti Jumat sampai nak Ramadan lah Maulid. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita juga telah kehadiran para audiensnya, para jemaah kita di studio Ustaz. Ini dari Jamaah Majelis Taklim An-Nur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini biru-biru putih Pak ya. Masya Allah Pak ya, hadir di sini Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Satu lagi nih Ustadz, kita telah kehadiran juga di studio kita adik-adik dari SMA Negeri 3 Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Masya Allah. Kurang semangat ya Ustadz ya. Kayak kalau memang putri seperti itu Ustadz. Kalau memang bapak suaranya lebih lantang. Tapi sudah makan. Alhamdulillah. Oke, Bapak-bapak, ibu dan adik-adik semuanya, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita ya, dan juga mengajak pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa, insya Allah kita akan kembali mendengarkan tausiah bersama Ustadz juga. Tentu saja bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita maupun nanti di luar tema kita, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Ustadz, langsung saja mungkin Ustadz kita akan mengenalkan Ustadz tausiah kita Ustadz, yaitu Maulid Nabi adalah ajang pertemuan antara para kekasih dengan sang kekasih. Ini luar biasa sekali Ustadz, judul Ustadz. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa PAL TV di mana saja berada, terkhusus bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, waqafatil muslimin al-kiram yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada sore ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga dengan kudrat iradat Allah kita dapat berkumpul, bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini senantiasa dicurahi rahmat, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Ar-Rasulul A'zam wan Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qaunain wa Asyrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin, hadirat, dan para pemirsa PAL TV di mana saja berada. Akhir-akhir ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, dan hari ini tepatnya tanggal 20 Rabiul Awal. Pasti kita umat Islam, khususnya di kota Palembang ini sibuk pagi, mungkin siang, sore, malam menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan Maulid ini terus sampai akhir nanti bulan Rabiul Awal, dan nanti akan nyambung lagi bulan Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, dan terus biasanya nak menjelang Ramadan masih ada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini antusias umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya umat Islam yang ada di kota Palembang ini, sehingga dengan berkah Maulid Allah akan berikan kepada kita semua, khususnya kota Palembang ini menjadi adem ayem, walaupun banyak asap, tapi tidak mempengaruhi aktivitas kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah dengan berkah Maulid dan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan kemuliaan para muhibbin, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera Allah akan turunkan hujan yang selebat-lebatnya sebagai rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa PAL TV di mana saja berada, hadirin hadirat, Bapak Ibu, tema kita sore ini adalah Maulid adalah merupakan ajang pertemuan para kekasih dengan sang kekasihnya, para kekasih dengan kekasihnya. Jadi kalau para kekasih berarti banyak, para kekasih berarti banyak. Nah, siapa para kekasih? Ya, kaum muslimin yang hadir dalam acara Maulid itu. Mereka itu adalah para kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi dicintai oleh Nabi, disayangi oleh Nabi, dirindukan oleh Nabi. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar suatu cerita, pernah suatu hari Nabi SAW menangis. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku menangis karena aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kata Abu Bakar, bukankah aku ni saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kata Nabi, kau bukan saudaraku, tapi engkau adalah sahabatku. Lalu Sayyidina Umar kembali bertanya, ya Rasulullah, bukankah aku ni saudaramu? Bukan, kata Nabi, engkau adalah sahabatku. Lalu ditanya, siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, allazina ya'tuna min ba'di, itu orang-orang yang datang sesudahku, yang hidup setelah zamanku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah memandang wajahku, tetapi mereka
beriman dan percaya kepadaku. Nah, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Nah, siapa mereka itu? Ya kita-kita ini yang datang di dalam acara Maulid. Nah, jadi berkumpul para kekasih. Para kekasih berkumpulnya. Jadi acara peringatan Maulid Nabi itu adalah ajang pertemuan antara para kekasih dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkeyakinan, saudara sekalian, kita berkeyakinan setiap kali kita hadir acara Maulid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Maka kita harus istihdarkan Nabi, kita rasakan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali kita menyebut nama Nabi, Cik Doli, setiap kali kita membaca salawat kepada Nabi, setiap kali kita mengucapkan salam kepada Nabi, kontak tak Nabi itu? Kontak Nabi. Nah, di dalam ajang Maulid, di dalam acara Maulid, di dalam majlis Maulid itu yang hadir kita ni, dan juga acara-acara yang disuguhkan itu tidak lepas daripada mengenai tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Ada pembacaan Maulid Nabi, ada marhaban, itu kan nyebut Nabi kalau itu. Belum lagi salawatannya, ada lagi hadrah, dari anak-anak, dari remaja. Kemudian ada lagi nanti tausiah disampaikan dengan seputar riwayat kehidupan Nabi, kehebatan Nabi, mukjizat Nabi, akhlak Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi banyak salawat, banyak salam yang disampaikan dari umat yang hadir, para pencinta, para perindu Nabi kepada kekasih mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakanlah peringatan Maulid adalah ajang pertemuan antara para kekasih dengan sang kekasihnya. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ada yang lewat dulu Ustaz, kita get lagi Ustaz. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Sebentar lagi kita akan lewat lagi setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dan alhamdulillah kali ini kita akan membahas tema Maulid Nabi adalah ajang pertemuan antara para kekasih dengan sang kekasih. Tadi telah dibahas oleh Ustadz Nurdin bagaimana antara pertemuan ajang kekasih dan sang kekasih, bagaimana kita menjadikan sholawat sebagian dari budaya dan kehidupan kita masing-masing agar senantiasa nanti kita insya Allah akan bertemu dan kita akan menunggu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamati. Amin Allahumma amin. Dan pemirsa, Mang Cek Bicek, bagi Mang Cek Bicek yang bertanya, tentu saja kami membuka dialog interaktif. Silakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Saat kita kembali saat Maulid Nabi adalah ajang pertemuan ini saat. Kalau kita lihat ini bukan ajang bukan olahraga Ustaz. Tapi ini ajang pertemuan Ustaz ya. Kalau kita melihat Maulid Ustaz, berbagai semuanya mengadakan lembaga instansi Ustaz ya. Semuanya mengadakan Maulid Ustaz. Berkah apa yang ingin diperoleh oleh dari umat Nabi Muhammad ketika bergembira atas kehadirannya Nabi Muhammad ketika hadirnya bulan Rabiul Awal Ustaz. Kan ada waktu ngisi acara Ustaz katanya minta untuk siram siraman rohani. Yeah. Kemudian ada nama ibu rohani di sini, ibu rohani aku siram ya. Nah, jadi maksudnya diberikan wawasan tentang Islam, tentang riwayat Nabi Muhammad, bertambahlah ilmu kita. Nah, kemudian ada lagi tadi ko'oan tadi ada sedekah. Jadi ada yang saling bantu, jadi bisa sedekah. Nah, jadi momen luar biasa. Jadi bisa kita melakukan amal ibadah dan mendekat diri kita kepada Allah. Oke, Masya Allah Ustaz. Tapi Ustaz, kita nak kesempatan juga Ustaz sama pemirsa di studio kita Ustaz yang hadir. Silakan. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin dari adik-adik dari Bapak ingin bertanya Pak. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Ki Agus Abdul Halim. Abdul Halim. Tanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, apa nilai yang kita dapati dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Nilai apa ya Bapak yang didapat oleh apa yang kita dapati? Selain ko'o tadi ya. Terima kasih Ustaz. Selain ko'o. Oke, terima kasih Pak Abdul Halim.
Ya, pasti yang kita dapati yang kejingoan itu balik ngak kantong asai kalau itu. Ya. Jadi para jemaah yang hadir Maulid, anak-anak waktu balik bak kantong asai itu berfikir apalah ni. Senyum lebarnya Ustaz ya. Tapi agak cemas, agak enteng ini. Apa lempau Ustaz? Tangan dalu Ya, makan lempau. itu mungkin itu salah satu harapan, tapi tidak menjadi tujuan. Nah, tujuan kita menghadir acara Maulid, hasil yang kita dapati adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pernah mengatakan man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan, yang memperingati hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku nanti yang akan memberi syafaat pada hari kiamat. Nah, ini kita harapkan. Jadi kita hari acara Maulid itu, ya kalau kau tu mungkin untuk anak-anak kamu tak? Tak mungkin anak kecil anak Tahu SD. Tahu tak bahasa kok ni. Tahu kau Tahu kau? Dah tahu kau. Kaget minta je sama Cik Dolly jadi mungkin bagi kita mungkin bukan itu harapan yang kita tuju, tapi seperti tadi makanan minum bukan itu, tapi syafaat Nabi. Yang kita harapkan syafaat Nabi. Para pemirsa, para TV sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, hadir-hadirin. Kalau kita nak ngandalkan amal ibadah kita, apalah? Coba. Kita memang ibadat, tapi ibadat kita sedikit. Sudah sedikit ibadah kita tak sempurna pula. Dosa lah nunggu. Nah, maka kita mengharapkan syafaat Nabi, akhirnya kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan dulu Ustaz, ada penelpon tadi masuk Ustaz, kita angkat dulu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Jai di Sekojo. Pak Jai dari Sekojo. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Pak Jai di Sekojo. Pak Jai, mungkin boleh dijauhkan pesawat teleponnya dari televisinya, Pak. Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Nah, kalau bulan Safar, bulan apa? Halo? Halo, ya silakan Pak. Kalau bulan Safar, bulan Maulud Oke. banyak wong jarang sedekah. Nah. Halo? Ya, siapa? Ya Pak Jai. Oke. Apalah Ustaz? Ngapun, Ustaz. Apa macam mana? Sudah tahu. Oke, siap Pak Jai. Oke, terima kasih Pak Jai. Nih Ustaz, mengapa bulan Safar dan bulan Maulid jarang orang banyak bersedekah Ustaz mungkin? Bulan Sopar yang jaga Maulid tidak, Sopar. Iya, Safar. Kenapa bulan Sopar wong jarang galak bersedekah? Karena mereka beranggapan bulan Sopar itu bulan hafid, bulan balak. Memang banyak pemahaman seperti itu. Aku bulan Sopar kosong katik ceramah hikmah perkahwinan. Bulan hafid itu bulan terjepit. Jadi bulan Zulqaidah dia terjepit antara bulan Syawal dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulqaidah. Kemudian bulan Safar. Bulan Safar itu terjepit antara bulan Muharram dengan bulan Rabiul Awal. Nah, inilah salah satu kekeliruan kita umat Islam. Nah, kata Pak Jai tadi, ngapo di bulan Safar banyak kita nak galak sedekah. Karena kita beranggapan bulan Safar justru salah satu upaya usaha kita agar terhindar dari balak itu harus banyak-banyak sedekah. Karena Nabi mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul balaya. Sedekah itu dapat menolak balak. Nah, jadi Pak Jai dan seluruh yang hadir ini, jadi kalau masuk bulan hafid bulan Zulqaidah dan bulan Safar harus banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah supaya kita terhindar dari bala. Jadi jangan kita melok ikut-ikutan melok sama apa itu? Melok ikut-ikutan melok-melokan atau ikut-ikutan dengan orang yang beranggapan bulan Safar itu bulan bala. Ingat Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Anna inda zanni abdi. Anna inda zanni abdi. Aku kata Allah menurut prasangka hambaku.
Jadi kalau hamba-Ku berprasangka baik, aku baik. Kalau hamba-Ku berprasangka buruk, buruk. Jadi kalau kita katakan sopa bulan balak niat. Maka guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Ad-Da'ilallah Al-Ustaz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi rahimahullah rahmatal abrar. Beliau kalau nulis bulan Safar ditambah khair. Safarul khair. Artinya bulan Safar yang baik. Masya Allah, kamu nanti bingung tadi sedekah, Sat, nyari doli bege. Ini, Sat. Oke. Sat, bicara lagi bulan Maulid ini, Sat, ya. Mungkin ada jemaah mungkin bertanya, Sat, ada hal-hal apa, Sat, yang mungkin di sana harus kita jaga, Sat, tentang, karena ini kan adalah bulan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, bagaimana kita di situ ada kisah akhlak Rasulullah, Sat. Mungkin ada hal-hal yang mungkin harus kita jaga, Sat, dalam pelaksanaan menghadiri acara Maulid ini, Sat. Iya, yang jelasnya kita datang dengan niat. Bukan niat kita yang nak tadi kan. Jadi kalau niat kita cuma sekedar nak ko'onyo, kadang-kadang nanya malam ni Maulid apa dia ko'onyo. Bukaannya, Ustaz. Bukaannya. Tapi jujur para pemirsa Fal TV dan hadirin yang hadir ini jujur. Ustaz Nurdin kalau ngunjuk ceramah Maulid galak nanya Cik Doli sama panitia sedang ceramah itu. Ko'onyo apa ini? Nasi minyak apa snack. Kalau misalnya snack jangan dalu gino, jam 10 jadilah. Kesian masuk angin Tapi kalau nasi minyak tambah setengah jam. Saat kita tahan dulu, Sat, jawabannya, Sat. Oke, pemirsa Mang Cek Bicep Fal TV yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi insyaallah dengan pembahasan kita yang luar biasa sekali, bagaimana Maulid ini adalah ajang pertemuan antara para kekasih dan sengkasih. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Tadi pemirsa telah dibahas bersama oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Nurdin Mansur bagaimana kita untuk menambahkan mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirlah setiap momen dan perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana di situ akan diajarkan sirah nabawiyah tentang kekasih kita yang di Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah telah bersabda dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan inilah luar biasa sekali pemirsa, bagaimana kita akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kita, menjadi role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa, bagi Mang Cek Bicek yang ingin bertanya, silakan jatuh di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Saat kita lanjut lagi, saat sebelum nanti kita akan mungkin pemirsa studio kayak bertanya, Ustaz, kita nanya kembali, Ustaz, ini bagaimana adab ataupun kiat untuk kita menghadiri acara Maulid, Ustaz, agar terjaga amalan pahala kita, Ustaz. Ya, jadi yang pertama tadi niatnya, yang pertama niat. Jadi niat kita tuh memang betul-betul untuk Nabi. Maksudnya kita datang itu niat kita tak kata tujuan yang lain, tapi untuk Nabi, untuk menyenangkan hati Nabi. Karena yang kita peringati ulang tahun Nabi. Jadi yang punya acara itu adalah Nabi. Nah, jadi jangan lepas fokus kita, pikiran kita hanya kepada kepada Nabi. Jadi bukan nak nemu syanu, bukan tak syanu, tidak. Nah, jadi ini karena Nabi, undangan Nabi. Jadi sama seperti kita Cik Doli misalnya ada kawan kita pengantin ya, ada acara kita datang, fokus kita ke tempat wong itu kan, dia itu kan. Nah, saking kita kepengen ketemu dengan orang itu, biarlah kita tak makan. Biarlah kita tak makan, asal ketemu dengan yang salaman dulu saya. Salam yang undang yang Ahlul Bait. Ahlul Bait. Apa sih itu? Nyetor aja. Nyetor gai. Nah, ini fokus kita ke situ kan. Untuk nyenangkan, kita datang tuh untuk makan, apa untuk nyenangkan sahibul hajat. Sahibul hajat itu yang pertama. Nah, kalau ada sempat makan kita makan. Berarti jadi kalau nak dipilih-pilih, biarlah kita tak makan asal ketemu dengan sahibul hajat. Tapi ada juga biarlah tak ketemu yang penting. Ada yang cetu ada. Laparnya nih, Ustaz. Takut kepunan kali, Ustaz. Nah, itu contoh.
Seperti juga kita kalau hadir acara maulid, fokus kita ke Nabi. Kita tu datang itu untuk menyenangkan hati Nabi. Maka begitu kita sampai di masjid, sampai di musola, sampai di majlis acara maulid, hendaklah kita terus memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Sibukkan kita dengan bersalawat kepada Nabi Maulid. Muhammad SAW. Di fokus kita Ustaz ya, hadir. Oke Ustaz. Mungkin pemirsa studi kita Ustaz ada yang bertanya Ustaz? Ya, audiens kita. Silakan dari adik-adik dari SMA Negeri 3 Banyuasin ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari SMA Negeri 3 Banyuasin 3. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa arti dari solawat? Oh. Apa arti salawat? Pengen tahu yang saat ini. Salawat yang mana ni? Salawat Nabi apa salawat citak? Solawat Nabi. Salawat Nabi. Kalau salawat citak itu Cik Doli ni. Maka ada wong tua-tua ngomong kalau kepengen lancar salawat citaknya, rajin-rajin bersalawat kepada Nabi. Nah, jadi siapa nama tadi? Husnul Khotimah. Pasti ada yang terakhir ya. Ada nama Husnul Khotimah, penutup yang baik. Akhir hidup yang baik Ustaz ya. Penutup yang Penutup yang baik. Penutup yang Penutup baik. yang baik. Ustaz awali dengan satu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi. Nah, jadi hadirin sekalian, para pemirsa PAL TV, kalau kita perhatikan nama ini salawat ni ada 3. Salawat ada 3 Husnul Khatimah ya. Ada nama salawatullah, salawat Allah. Yang kedua salawatul malaika, salawat para malaikat. Dan yang ketiga salawat orang yang beriman. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan salawatullah? Salawatullah atau Allah bersalawat itu adalah rahmat. Salawatullah rahmat. Jadi kalau Allah bersalawat, Allah menurunkan rahmat. Kemudian salawatul malaikah, salawat malaikat itu adalah istighfar. Maksudnya kalau malaikat membacakan salawat, berarti malaikat memohonkan ampunan. Kemudian salawat kita orang yang beriman adalah doa. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, artinya kita mendoakan Nabi agar Nabi mendapatkan kedudukan yang tinggi, maqamam mahmuda. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi, Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi, artinya malaikat mohonkan ampunan untuk Nabi. Dan kita berselawat kepada Nabi, mendoakan Nabi supaya Nabi mendapatkan maqamam mahmuda. Nah, timbul satu pertanyaan, ngapai kita nak berselawat lagi sama Nabi? Ngapai kita nak doakan lagi Nabi? Padahal Nabi itu sudah sempurna. Ibarat air dalam gelas itu sudah full. Jadi kalau ditambah air lagi, bakal romper. Benar kita jawab benar. Nabi itu sudah sempurna kebaikannya seperti air dalam gelas. Gelas sudah full. Nah, kalau kita sirami air lagi, tambah air lagi, airnya bakal ngeluber. Nah, ngeluber inilah akan diberikan kepada orang yang berselawat itu. Makin banyak dia berselawat kepada Nabi, makin banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapati. Jadi selawat itu adalah doa, doa kita orang yang beriman untuk Nabi agar Nabi mendapatkan maqamam mahmuda, maqam yang terpuji si Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya selawat itu akan kembali kepada kita. Bahkan balasannya luar biasa. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. 10 kali. Balasannya kalau kita berselawat kepada Nabi 10 kali, Allah berselawat kepada kita 100 kali. Kalau kita berselawat kepada Nabi tiap hari rutin 100 kali, kataballahu baina aini, Allah akan tulis di antara kedua matanya ni satu kalimat bara'atan minan nifaq, bara'atan minan nas, selamat dari sifat munafik dan selamat daripada siksa api neraka. Masya Allah. Kalau kita berselawat kepada Nabi 100 kali, nah Allah berselawat kepada kita 1000 kali. Kalau kita berselawat kepada Nabi tiap hari 100 kali, kita tidak akan mati, tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum Allah perlihatkan kepada kita tempat kita dalam surganya nanti. Insya Allah, luar biasa. Marhaban ya Habibi ya Ustadz ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari bapak-bapak mungkin tadi. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan tadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Nama saya Haji Mansur, Ya. ketua dari Majelis
Nur. Mohon jawaban, jawaban tanyaan. Ada pertanyaan sedikit Ya, silakan Pak, langsung pada pertanyaan. Ustaz. Bagaimana lebih mendekatkan diri kami sebagai jemaah kepada Rasulullah dan lebih cinta lagi dengan Rasulullah? Dan apa yang doanya yang khusus? Mohon Ustaz diberikan Doa khusus ya Pak ya untuk Ya. acara ini. Oke, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin oke nih Ustaz, ini sama mungkin Ustaz, ada doa khusus apakah bagaimana kita tambah mencintai Rasulullah Ustaz? Jadi kalau kita ingin dekat hubungan kita dengan Allah, kalau kita ingin dekat hubungan kita dengan Allah, galak-galak sering-sering kita hadir di majlis zikir. Dengan kita hadir di majlis zikir, kita akan Menyebut berzikir, Allah. banyak berzikir, banyak mengingat Allah, hanya dekatlah hubungan kita dengan Allah. Ini. Jadi kalau kita ingin dekat hubungan dengan Allah, banyak-banyak berzikir. Satu. Yang kedua, kalau kita ingin dekat hubungan kita dengan Nabi, sering-sering hadir di majlis Maulid Nabi. Dan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Jadi kalau kita sering hadir di majlis Maulid Nabi dan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, maka hubungan kita dengan Nabi itu menjadi harmonis, sangat dekat sekali. Sering berhubungan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa doa agar kita Khusus mendapatkan kecintaan dari Nabi? Ini doa agar kita dapat mencintai Allah dan mencintai Nabi, adalah Nabi sendiri yang ngajarkan doa itu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal allazi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Arti tahu tak? Cik Dul coba artikan. Semoga Allah memberikan kedekatan kepada Rasulullah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku dapat mencintaimu. Masya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan dapat mencintai orang yang mencintaimu. Siapa? Siapa orang yang mencintai orang yang mencintaimu? Mencintai orang yang dapat mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Orang yang sangat mencintai Allah, yang paling mencintai Allah, Nabi Muhammad SAW. Terus wal amali wa hubba, dan mencintai amal yuballighuni hubbak, dan mencintai amalan yang dapat menyampaikan aku kepada kecintaan kepadamu. Jadi tiga. Allahumma ni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal allazi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku dapat mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang dapat menyampaikan aku kepada kecintaan kepadamu. Masya Allah, perlu diamalkan ya Ustaz. Nah, kemudian ada satu lagi, salawat. Salawat ini saya dapat ijazah dari guru kami Sayyidil Walid Al-Murabbirru Asy-Syaikh Haji Al-Matayyib. Kalau kita baca 7 kali tiap pagi, 7 kali tiap sore, maka kita akan mendapatkan kecintaan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi salama ya'dilu salamahum. Nah, kalau kita baca 7 kali salawat ini, kita akan mendapatkan kecintaan khusus, kecintaan spesial, perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Oke, Masya Allah Ustaz. Kita lanjut kembali Ustaz. Ada yang lewat Ustaz, satu nih Ustaz. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan lanjut kembali pembahasan kita bagaimana merayakan Maulid Nabi dengan sebagai ajang kekasih dengan para kekasihnya. Insya Allah jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi.
Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku tentu saja dalam program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali Jumat ini kita akan membahas tema Maulid Nabi sebagai ajang pertemuan para kekasih dengan sang kekasih. Tadi telah dibahas bagaimana kita untuk mendawamkan, untuk mengikhtiarkan sehari-hari dan untuk membaca sholawat agar kita senantiasa untuk dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja pemirsa, sebagaimana mestinya juga kita harus tetap mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Itu salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada suatu syair yang sangat indah sekali pemirsa. Karena tentangmu ya Rasulullah ialah sebaik-baik kisah. Karena tentangmu ya Rasulullah seindah-indah cermin. Karena tentangmu ya Rasulullah semulia-mulia jalan. Dan karena tentangmu ya Rasulullah semurni-murni keteladanan. InsyaAllah kita akan mampu menjadikan Rasulullah menjadi role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah uswatun hasanah bagi kita semuanya, rahmat bagi semesta alam. Ustadz, ini luar biasa sekali Ustadz, pembahasan kita di masuk segmen terakhir sekali ini Ustadz. Ya Ustadz, peringatan Maulid ini diadakan setiap tahun ya Ustadz ya, dan mungkin ada Maulid Arba'in sampai 1 bulan penuh Ustadz, ada 12 dan sebagainya. Apapun bentuknya beragam dari umat Islam bergembira untuk menyambut Nabi Muhammad SAW sebagai sang kekasih tadi Ustadz. Kalau kita melihat Ustadz, mungkin ada yang menghadiri Maulid, membaca sholawat, tapi bagaimana Ustadz sikap kita, ataupun mungkin ada umat Islam ini saat ini mungkin tidak mengamalkan bagian dari sunnah Rasulullah. Mungkin yang tidak mengetahui bagaimana itu Rasulullah makan, minum, berjalan, bahkan dalam rumah tangga. Ini gimana Ustaz? Tanggapan Ustaz? Ya inilah. Jadi salah satu momen yang terpenting dalam acara itu adalah untuk ahya'us sunnah. Menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi kita kan kalau hadir Maulid kan kita ingat sama Nabi. Nah, lalu ditambah lagi oleh para penceramah itu mengingatkan kita kepada yang hadir itu betapa pentingnya kita mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang sendepan baik kan, yang sendepan. Nah, bangun tidur baca doanya, itu kan. Kemudian masuk kamar mandi dulukan kaki kiri, baca doanya. Kemudian keluar dulukan kaki kanan ya, baca doanya. Kemudian apa lagi? Berpakaian ada doanya. Kemudian keluar dari rumah ada doanya. Naik kendaraan ada doanya. Terus sampai makan, minum, ibadah juga Ustaz, makan tangan kanan. Jadi yang saya lagi kita yang saya lagi. Yang saya bersikat gigi itu kan bersiwak. Ustaz yakin adik-adik ni bersikat gigi galau Bapak-bapak sikat gigi yang masih ada giginya. Yang tak gatik lagi gigi gusinya Nah, ingat ketika kita bersikat gigi itu, bersikat gigi bukan sekedar untuk membersihkan gigi, bukan sekedar untuk merawat gigi, bukan. Lebih daripada itu, kita bersikat gigi ini adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi, mengamalkan ajaran Nabi. Bersiwak. Bersiwak itu menggosok gigi. Boleh dengan kayu arok yang galak digawa oleh orang balik haji itu kan, itu kayu arok, kayu siwak. Atau siwak pakai sikat gigi, pakai odol. Atau mungkin yang di dusun-dusun kalau yang jauh ada beli odolnya habis pakai agang ada. Ada juga Ustaz pernah pakai agang gigi Ustaz pakai agang ada. Itu satu memperkuat gigi Ustaz katanya. Pakai agang Cuman ada mamang di sana tuh, dia sikat giginya pakai pempeknya. Ada masuk akal itu. Pempek panggang pula bersiwak aja. Hidup cuko Ustaz. Justru habis makan pempek ngiup cuko tu aku bersiwak. Itu jadi sampailah kita malam lagi, kemudian kita nak tidur kan, nak tidur harus baca doa lagi. Nah sekarang pertanyaan kepada para pemirsa Fal TV dan kita semua yang hadir ini, tadi waktu kita bangun tidur kita baca tak doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Tak usah dijawab. Tak rasa ke ben dibaca dak? Kalau kita baca doa itu pertanda berarti waktu nak tidur semalam itu kita baca doa bismikallahumma ahya bismika amutu. Tapi waktu kita bangun tidur kita lupa baca doa itu pertanda waktu kita nak tidur semalam itu tidak baca doa. Nah, sekarang kita tarik dikit agak ke dalam ini. Nah, maka barang siapa yang waktu nak tidur dia ingat kepada Allah, maka begitu dia bangun tidur
Allah akan ingatkan dia kepada Allah. Tapi barang siapa waktu nak tidur dia lupa kepada Allah, lalu di saat dia bangun tidur, Allah jadikan dia lupa kepada Allah. Tetapi alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bangun, masih sehat, masih hidup. Nah yang gawat ini tidur tak bangun lagi. Allahu Akbar. Tapi kalau waktu kita nak tidur itu, Cik Doli, para pemirsa sekalian, para bapak ibu, waktu kita nak tidur, kita ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya, bismika amutu, Allah, Allah, Allah. Rupanya tidur malam ini ada tidur terakhir kita. Langsung dijemput oleh malaikat Munkar wa Nakir. Nah, langsung pindah alam. Nah, begitu malaikat Munkar wa Nakir datang, marrabbuka, kita terbangun, Allahu Rabbi. Kontan itu, Allahu Rabbi. Karena waktu nak tidur, kita ingat kepada Allah. Allah, 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 Allah. Nah, rupanya kita meninggal pada malam itu. Lalu malaikat Munkar wa Nakir mendatangi kuburan kita. Dia bertanya, marrabbuka? Allahu Rabbi. Nah, tapi kalau waktu nak tidur kita lupa kepada Allah, tidak baca doa yang diajar oleh Nabi, langsung tidur baik. Ditimpa, kalau dulu kan nonton TV, ditimpa TV. Nah, ini yang sering ini main HP, ada tidur. HP ngentak, tak gai. Tidur dia. Sambil ngecas pula Ustaz. Lupa dia kepada Allah. Rupanya malam itu malam terakhir dia di dunia. Allahu Dibangun Akbar. oleh Munkar wa Nakir. Marrabbuka? Itu malaikat tak demen kalau itu langsung. Nah, itulah pentingnya ajaran Nabi. Jadi hidupkan ajaran Nabi. Itu yang bawa-bawa yang bawa-bawa. Pungunan Ustaz, pungunan nih. Pungunan bangun ujung. Itu. Itu jadi kita harus hidupkan sunnah Nabi. Jadi Maulid itu momen juga untuk menghidupkan sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Mungkin Ustaz ada pemirsa kita Mang Cek Bice, pemirsa Pal TV ini mungkin baru bergabung, mungkin tadi selamat sholat asar maupun ada yang pulang kerja Ustaz. Mungkin minta kesimpulan saran Ustaz, mungkin ada himbauan kepada jemaah kita Ustaz, di pemirsa kita di rumah juga Ustaz. Jadi para pemirsa Pal TV di mana saja berada, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di studio Pal TV ini, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Allah hidupkan kita di akhir zaman, di akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebut Nabi akhir zaman. Ini satu kemuliaan. Jadi Allah pilihkan kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hebat, luar biasa, mulia umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam itu kepengen minta berdoa agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Pada Nabi Musa apa kurangnya? Dia Nabi, dia Rasul, dapat suhuf, dapat kitab Taurat, dapat mukjizat Nabi, dapat sebagai Nabi kalimullah. Sebagai Nabi dapat mukjizat kalimullah, bisa ngomong langsung Allah. Nah, tapi Nabi Allah Musa masih berdoa, masih minta, masih mohon agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita minta dah. Minta tak? Berdoa tak? Mohon tak agar dijadikan umat Nabi Muhammad? Tidak mohon. Tidak minta. Tapi umat akhir zaman. Tidak minta agar jadi umat akhir zaman. Tidak. Tapi alhamdulillah, karena sayangnya Allah sama kita, Allah pilihkan kita ini menjadi umat Nabi akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Maulid tadi kita akan kepengen ketemu dengan Nabi. Tapi kita tengok Nabi tak? Tidak. Nah, sama seperti seorang kekasih yang rindu dengan kekasihnya, dia lewat depan rumahnya. Kalaupun tak ketemu dengan kekasihnya, minimal nyengok genteng rumahnya berjadilah. Nah, kalaupun kita tidak ketemu dengan Nabi di majlis Maulid, Cik Doli, minimal kita bisa ketemu dan orang-orang yang mencintai Nabi. Kalaupun kita tidak bisa memandang wajah Nabi, minimal kita bisa memandang wajah-wajah orang yang rindu kepada Nabi. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi, dapat kecintaan Nabi. InsyaAllah nanti di akhirat dapat syafaat Nabi dan masuk surga bersama Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa, subhanallah Ustaz. Syukran kasih Ustaz. Mata Allah betul hayati Ustaz. Semoga panjang umur sehat selalu Ustaz. InsyaAllah berjumpa kembali Ustaz ya. Amin. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Majelis Taklim An-Nur Pak ya. Semoga sehat selalu Pak ya, dan terima kasih kepada adik-adik dari SMA Negeri 3 Banyuasin ya. Semoga sehat selalu juga. InsyaAllah kita akan menghadiri majelis Maulid setiap hari
hari dan insya Allah Pak ya, insya Allah mendapat berkah dari Rasulullah SAW. Nah pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini dengan tema Maulid Nabi sebagai ajang pertemuan para kekasih dengan sang kekasih. Insya Allah kita menjadikan Rasulullah sebagai role model di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi uswatun hasanah, karena Rasulullah sebagai rahmat sekalian dari alam. Dan bagaimana Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli pengen mengajak kita merenungkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu umat manusia, serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua, lagi amat tinggi belas kasihannya serta penyayang terhadap orang-orang mukmin. Masya Allah, luar biasa sekali Mang Cek Bicek, bagaimana Rasulullah cintanya kepada umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini. Sebagaimana kita pernah lihat sepenggal lagu syair yang pernah kita dengarkan, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu ya Rasulullah, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan wajahmu. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Pemirsa Pal TV, jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 sore. Tentu saja hanya di Pal TV, memang punya kita. Dan aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih kami ucapkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.